Bab 51. Ekspresi Wulan berubah drastis, dia diam-diam melirik Wira sambil merasa gelisah. Setiap kali suaminya datang, pelayan di rumah mereka tidak pernah memanggilnya, Tuan Muda, melainkan selalu memanggilnya, orang itu. Suaminya selalu merasa murka setiap kali, Wira menghela nafas diam-diam. Sudah 3 tahun sejak pernikahan mereka, tetapi keluarga Linardi masih memanggilnya seperti itu. Tidak heran pemilik tubuh sebelumnya ini jengkel. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda dengan 2 pelayan perempuan keluar dari pintu dengan buru-buru. Pelayan perempuan itu mengenakan pakaian katun, sedangkan wanita muda itu mengenakan gaun satin panjang dipadukan dengan sedikit perhiasan. Sikapnya lembut dan tenang, seperti seorang gadis yang terdidik dengan baik. Wanita muda itu memeluk Wulan dan air mata mengalir di pipinya. "Wulan, kakak ipar tahu kamu telah banyak menderita." 2 pelayan perempuan itu menatap marah kepada Wira, sementara 2 pelayan laki-laki lainnya memegang tongkat kayu dengan ekspresi marah. Mereka hanya menunggu perintah dari wanita muda itu untuk segera maju dan mulai memukul. Danu dengan cepat berdiri di samping Wira. Wulan berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak ipar, kamu sudah dengar sendiri, suamiku sudah memperlakukanku dengan baik sekarang." Wanita muda itu menatap tajam kepada Wira dan berkata, "Wulan, dia bahkan menggunakan namamu sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada orang lain. Kenapa kamu masih membela pria yang tidak punya hati nurani ini?" Wira merasa ada yang tidak beres. Kabupaten begitu jauh dari dusun Darmadi, bagaimana hal ini bisa tersebar sampai ke kediaman keluarga Linardi? Wulan segera menjelaskan, "Kakak ipar, itu hanya tindakan sementara. Suamiku sudah menyelesaikan dan aku baik-baik saja, semuanya sudah berlalu. Sudah sampai begini, kamu masih membelanya. Aku tidak mengerti apa yang bagus dari pria itu." Wanita muda itu memandang tajam kepada Wira dan merik Wulan kembali ke kediaman. "Ayo, ada beberapa hal yang ingin kakak ipar katakan padamu. Biar kakak saja yang melayaninya." Wulan merasa tidak yakin dan berbalik menatap Wira. "Pergilah." Wira memberikan sebuah bungkusan, isinya adalah hadiah yang disiapkan kemarin untuk keluarga Linardi. Hadiahnya adalah 2 kilogram gula putih, 10 batang sabun wangi, 30 lilin, 1 set batu tinta, sebuah kuas, sepotong tinta pinus, dan selembar kertas perkamen. Semua ini bernilai lebih dari 100.000 gabak. Meskipun keluarga Linardi tidak mengakui mantan pemilik tubuhnya ini setelah 3 tahun menikah, mereka tidak ragu untuk membiarkan Wulan membawa pulang uang ke rumah demi kebahagiaannya. Selama 3 tahun terakhir, Wulan telah membawa pulang total 300.000 gabak. Untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan, bukanlah hanya urusan 2 orang saja, tetapi juga melibatkan 2 keluarga. Jadi, Wira harus mengambil hati ayah mertua dan ketiga saudara iparnya itu. Melihat bungkusan tersebut, perempuan itu menggerutu, "Kamu bahkan menyiapkan hadiah. Apa kamu datang untuk meminjam uang lagi?" Wulan mengerutkan kening seraya berkata, "Kakak ipar, suamiku sekarang bisa menghasilkan uang, kami tidak kekurangan uang lagi." Perempuan itu menggerutu, mau bagaimana dia menghasilkan uang? Dia tidak bisa kerja berat, tidak punya keterampilan akademik, bahkan tidak mengerti tentang bisnis. Wulan membalas dengan agak kesal, "Kakak ipar, suamiku benar-benar bisa menghasilkan uang sekarang. Dia telah mendirikan tim penangkap ikan di desa dan bisa menghasilkan banyak uang setiap hari. Berapa banyak uang yang bisa didapatkan dari menangkap ikan? Lagi pula, itu adalah pekerjaan orang biasa." Perempuan itu menggerutu dengan suara pelan. Perempuan itu membujuk dengan lembut, "Wulan, kamu adalah putri keluarga Linardi. Ayahmu memiliki peluang untuk bangkit kembali di istana, sekarang, kamu bisa menikahi pria dari keluarga berada." Wulan merasa dongkol ketika berkata, "Kakak ipar, seorang gadis yang baik tidak akan menikah 2 kali. Aku sudah menikah dengan Wira, aku akan bersamanya sehidup semati." Perempuan itu mengedipkan matanya, "Kamu masih ingat Mahendra dari keluarga Silali?" Wulan mengernyit ketika berkata, "Ayahku telah melewati banyak pasang surut dan keluarga Silali telah memutuskan hubungan dengan kami. Kenapa kamu menyebut orang dari keluarga Silali lagi? Bukankah kita tidak lagi berhubungan dengan mereka?" Mengenai Mahendra, dulu aku memang pernah bertemu dengannya beberapa kali karena hubungan keluarga kita sangat baik. Tapi, dia itu orang licik dan aku tidak punya perasaan baik terhadapnya, apalagi berniat lain.
Perempuan itu tersenyum tipis tapi, baru-baru ini, Mahendra datang ke rumah dan dia mengungkit namamu ketika berbicara dengan kakakmu. Kalian tumbuh dewasa bersama, dia masih mencintaimu dengan sepenuh hati. Kalau bukan karena dia dikurung di rumah, dia pasti akan datang untuk menikahimu, bahkan sekarang, dia bersedia mengadakan upacara pernikahan yang megah dan resmi untuk menjadikanmu Nyonya Silali. Wulan memasang wajah serius saat berkata, kakak ipar, Mahendra baru muncul sekarang karena mendengar ayah akan bangkit lagi di istana. Apa kalian tidak bisa menebak rencananya? Mereka tidak menginginkan diriku, tapi mereka ingin memanfaatkan posisi ayahku untuk mendapatkan keuntungan lebih besar bagi keluarga Silali. Bab 52. Perempuan itu terkejut dan berkata, kamu sama cerdasnya dengan kakakmu, dia juga mengatakan hal yang sama tentang Mahendra. Wulan mengernyit dan berkata, kalau begitu, kenapa kalian masih berusaha meyakinkanku? Perempuan itu menghela nafas ringan, lalu menjelaskan, pertama, demi kebaikanmu. Pemboros itu seringkali memukulmu dan bahkan menggadaikanmu. Bagaimana kakakmu bisa merasa tenang? Suamiku benar-benar telah berubah dan memperlakukanku dengan baik sekarang, dia bahkan tidak pernah memukulku lagi. Wulan menjelaskan lagi, namun, dia juga tahu sulit bagi kakak dan kakak iparnya untuk percaya dengan ucapannya, bahkan Wulan sendiri pun merasa seperti sedang bermimpi. Kedua, demi ayahnya, perempuan itu berkata dengan wajah muram, ayah memiliki peluang untuk bangkit kembali, tetapi kondisi di ibu kota sangat sulit. Dunia politik penuh dengan intrik dan segala hal membutuhkan perencanaan yang baik, kalau tidak, kita akan terkekang di setiap langkah. Ayah menjalankan tugasnya dengan jujur, tetapi kekuatan keluarga Linardi terbatas. Kita membutuhkan dukungan keluarga yang dapat diandalkan. Hubungan antara keluarga kita dan keluarga Silali sudah lama terjalin. Memang hubungan kedua keluarga ini pernah mengalami rintangan, tapi, kalau kamu menikah dengan Mahendra, kita bisa memperbaiki hubungan tersebut dan kedua belah pihak juga akan merasa tenang. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan kakakmu, tindakan ini akan menguntungkanmu dan keluarga kita. Wulan meletakkan bungkusan tersebut dan berkata, kalau ini untuk memenuhi kewajiban sebagai anak yang berbakti kepada ayah, aku bahkan bersedia mengorbankan diriku, tapi, kalau menyuruhku mengkhianati suamiku dan menikah lagi dengan keluarga Silali, beritahu kakak bahwa aku tidak akan pernah setuju. Ini adalah hadiah yang kami persiapkan untuk kalian. Sekarang aku akan pergi menemui kakak. Kakaknya tidak tega menegur Wulan, biasanya pesan yang sulit disampaikan selalu diberitahukan melalui kakak iparnya. Kalau begitu, Wulan juga akan menyuruh kakak iparnya untuk menyampaikan kembali pesannya. Sayang, sudah kubilang gadis ini tidak akan menyetujuinya, kamu malah menyuruhku membujuknya lagi. Perempuan itu tersenyum getir sambil menggeleng, kemudian, dia membuka bungkusan itu dan melihat isinya. Ini adalah lilin dari lemak daging, biasanya digunakan oleh tuan tanah, tapi, keluarga Linardi biasanya menggunakan lilin dari lemak sapi, ini bisa diberikan kepada para pelayan. Wah, ini adalah sepasang kuas, batu tinta, kertas perkamen, dan tinta pinus yang bagus. Totalnya seharga 20.000 gabak. Dari mana pria boros itu mendapatkan begitu banyak uang? Apa ini? Kelihatannya seperti sabun, tapi wanginya harum sekali. Entah bagaimana khasiatnya dalam menghilangkan noda. Lalu, yang ini beda apa ya? Bentuknya putih seperti kristal, rasanya lebih manis dari gula merah. Jangan-jangan, ini adalah gula pasir kristal yang terkenal di ibu kota. Melihat Wulan dan kakak iparnya masuk ke kediaman keluarga Linardi, Wira juga merapikan pakaiannya dan ikut bersama mereka. Wira selalu menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak sesuai gayanya untuk menghindar dan membiarkan perempuan yang membantunya menyelesaikan masalah. Orang yang berani masuk tanpa izin dari tuan muda kedua, akan kami usir dengan pukulan. Ancam kedua pelayan keluarga Linardi sambil menghalangi Wira dengan memegang tongkat. Danu tidak tahan lagi, sebenarnya, dia bisa saja menjatuhkan kedua pelayan itu dengan mudah, namun, ini adalah rumah ayah mertua Wira. Apa jadinya kalau mereka memaksa masuk dengan kekerasan? Tanpa mempedulikan kedua pelayan itu, Wira melangkah maju. Kedua pelayan itu siap menyerang dengan tongkat kayu mereka, tetapi Wira mengayunkan lengannya ke arah mereka. Aduh, ada sesuatu yang menghantam dahi mereka dan kedua pelayan itu berteriak kesakitan. Begitu melihat benda yang mengenai kepala mereka,
tatapan kedua orang itu langsung berbinar. Benda ini adalah 2 buah kepingan uang, masing-masing harganya senilai 1000 gabak. Setelah memungut uang itu, keduanya diam-diam memasukkannya ke dalam saku. Ketika Wira berjalan masuk ke halaman, barulah kedua orang itu berteriak, "Gawat, Tuan Wira menyelinap masuk." Tuan Wira ini benar-benar pemboros, baru bertemu saja sudah memberikan uang 1000 gabak. Tuan muda keluarga Silali yang merupakan keluarga kaya di kabupaten saja tidak memberikan sepeser pun sewaktu datang, memang dasar pelit. "Sialan, teriak-teriak apaan?" Terdengar teriakan marah dari halaman belakang. Selanjutnya, muncul 2 orang pemuda dari sana. Tuan muda kedua keluarga Linardi yang bernama Harsa Linardi berdiri di depan, dia mengenakan jubah sutra dengan sabuk dan kalung giok. Penampilannya tampak sopan dan tampan, meskipun wajahnya pucat. Di belakangnya adalah Mahendra dari keluarga Silali, wajahnya penuh dengan ekspresi bangga. Wira memicingkan matanya sejenak. Tadinya, dia masih bertanya-tanya mengapa masalah dia menggadaikan Wulan untuk meminjam uang bisa sampai beredar sejauh ini, ternyata semua ini ulah orang ini. Harsa memelototi Wira dan menggeram, "Dasar brengsek. Berani-beraninya kamu menginjakkan kaki di kediaman ini setelah memperlakukan adikku seperti itu. Kamu pikir keluarga intelektual tidak akan memukul orang? Pelayan, patahkan kaki orang ini." Bab 53. Kedua pelayan itu maju untuk memukul kedua kaki Wira dengan tongkat kayu, sama sekali tidak mengingat uang yang telah diberikan oleh Wira sebelumnya. Kontrak jual diri mereka masih berada di keluarga Linardi, jadi, mereka adalah orang-orang keluarga Linardi dan tidak diperbolehkan membangkang sama sekali. Wira juga tidak menghindar dari serangan mereka, wajar saja, siapa yang tidak marah kalau adiknya digadaikan. Bro, di saat-saat kritis, Danu langsung memelesat di hadapan Wira untuk menghadang, tongkat kayu yang diayunkan itu mengenai kedua kakinya. Tongkat kayu itu patah. Danu terlihat baik-baik saja, dia berjalan ke belakang Wira dengan kakinya yang masih kokoh. Kedua pelayan itu sontak terperangah sambil memegang tongkat kayu yang telah patah di tangan mereka. Mahendra menatap Danu lekat-lekat dengan sorot mata berbinar, entah apa yang sedang dipikirkannya. "Pantas saja kamu berani datang untuk berbuat onar di sini, ternyata kamu bawa pengawal ya?" Harsa tertawa sinis, lalu berbalik menghadap pelayan keluarganya sambil berkata, "Panggil petugas pengadilan. Suruh mereka bawa senjata lengkap, aku mau lihat siapa lagi yang berani berbuat semena-mena di sini." Kedua pelayan itu langsung bergegas pergi. Ekspresi Danu berubah seketika, dia bisa menghadapi 10 orang dengan tangan kosong, namun, jika menyuruhnya melawan pasukan berbaju zirah, bersenjatakan pedang dan busur, mungkin akan sangat sulit baginya. Wira tersenyum lebar dan berkata, "Kak, kalau kamu memanggil orang dari kantor kabupaten dan membuat keributan besar, apakah itu akan membuat keluarga Linardi terlihat lebih baik?" Harsa mengernyit dan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para pelayan itu untuk berhenti. Mahendra tersenyum mengejek dan berkata, "Kalau kamu masih tahu malu, kamu tidak akan menggadaikan istrimu kepada tuan tanah yang kaya." Mendengarnya, sorot mata Wira menjadi dingin. Manusia licik ini telah menjebak pemilik tubuh sebelumnya untuk melakukan pinjaman, sekarang malah menghasut orang keluarga Linardi. Lantaran telah berulang kali Mahendra mencari gara-gara dengannya, sepertinya sudah saatnya bagi Wira untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Mahendra mendongak dan berkata, "Wira, kamu tidak usah melihatku dengan tatapan seperti itu, keluarga kami adalah sahabat lama, aku dan Wulan juga teman semasa kecil. Setelah mendengar perlakuanmu terhadapnya, tentu saja aku harus memberitahu Kak Harsa, kamu tidak pantas untuk Wulan, juga tidak pantas menjadi menantu keluarga Linardi." Sebelum Wira sempat berbicara, terdengar sebuah suara yang merdu dari luar, "Pantas atau tidak, kamu tidak berhak memberi penilaian. Kamu ini hanya orang luar, sebagai orang yang bersangkutan, hanya aku yang tahu seberapa baiknya suamiku ini. Sepertinya aku yang tidak pantas untuknya." Wulan beranjak masuk ke dalam halaman, penampilannya tampak mencolok di mata semua orang. Dia mengenakan gaun merah yang terikat di pinggangnya. Tubuhnya langsing dan tinggi, pinggangnya tampak ramping bagaikan jam pasir. Bentuk matanya bulat dan besar, dengan pipi merah muda yang menawan, matanya yang indah mencerminkan keanggunan dan keindahan, membuat orang yang melihatnya menjadi terpesona.
Mahendra sontak terkesima, dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu 3 tahun, gadis yang dulunya seperti adik kecilnya bisa tumbuh menjadi sosok yang begitu menawan. Wulan bahkan tidak kalah cantik dengan artis terkenal di kota ini. Wulan, Harsa buru-buru menghampirinya dan berkata dengan mata berkaca-kaca, kamu kurusan. Dalam keluarga besar seperti mereka, biasanya anak laki-laki akan lebih diutamakan daripada anak perempuan, namun, keluarga Linardi adalah pengecualian karena mereka memiliki 3 putra dan 1 putri. Mereka semua memanjakan satu-satunya putri mereka. Sebagai kaum terpelajar, hal ini jugalah yang menjadi alasan bagi mereka untuk menentang adiknya ini menikah ke pedesaan. Orang-orang di desa biasanya tidak cukup makan, di sana juga banyak perampok yang mengancam nyawa mereka setiap saat. Kakak, aku tahu kakak menyayangiku. Tapi, sekarang hidupku sangat bahagia, suamiku sudah berbeda dengan sebelumnya, dia memperlakukanku dengan baik. Lihatlah bajuku dan perhiasan baruku ini. Semua ini dipilih dan dibeli oleh suamiku. Jangan salahkan dia lagi, kalau tidak, aku juga akan merasa sedih. Wulan menarik ujung pakaian kakaknya dan membujuknya dengan manja bagaikan seorang gadis kecil. Kamu, aku, hai. Saat masih kecil, gadis ini sering membuat masalah dan selalu merengek meminta tolong pada kakaknya dengan manja. Setiap kali, Harsa selalu saja luluh dan membantu adiknya ini. Sekarang, melihat sikap adiknya yang seperti ini, kemarahan Harsa langsung sirna dan dia menatap tajam ke arah Wira. Wulan mengepalkan tangannya dan memberi isyarat kepada Wira. Wira mengacungkan jempolnya, seolah-olah memuji istrinya hebat. Melihat hal ini, Mahendra menjadi kesal, namun, dia tetap berkata dengan wajah tersenyum, Wulan, aku setuju bahwa kamu ini sangat luar biasa, tapi, aku keberatan kalau kamu mengatakan dia ini luar biasa, aku dan kakakmu ini sama-sama sarjana tingkat tinggi. Atas dasar apa kamu memujinya yang hanya sarjana tingkat rendah ini di hadapan kami? Harsa juga menambahkan, Wulan, jangan merendahkan dirimu sendiri. Kamu pantas bersanding dengannya. Seandainya wanita diperbolehkan mengikuti ujian sarjana, kamu sudah pasti akan lulus, mana mungkin kamu tidak bisa bersanding dengan orang ini yang hanya sarjana tingkat rendah. Wulan merasa tidak terima, lantas dia memprotes, kakak, kamu tidak mengerti, suamiku itu. Bab 54. Dalam beberapa hari terakhir, banyak sekali hal yang telah dilakukan suamiku, mulai dari mendirikan tim penangkap ikan, mengambil alih jabatan kepala desa, mengadakan rapat dengan warga desa, membuka kantin, dan mendirikan tim pembuat sabun. Dia telah menggunakan cara-cara untuk mendapatkan dukungan rakyat dan telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Bagaimana seorang kutu buku yang hanya tahu teori bisa dibandingkan dengan semua itu? Namun, Wira malah menginterupsi, Wulan, apa yang dikatakan kakakmu memang benar. Mereka semua lebih unggul daripada aku. Aku hanya seorang pelajar desa yang kecil, tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mahendra dengan bangga mengangkat kepalanya, Dik Wulan, lihatlah, untung saja dia tahu diri. Sudah belajar selama ini kamu masih belum mengerti arti, lapang dada. Wulan berkata dengan wajah serius, selain itu, tolong panggil namaku, jangan lagi memanggilku, adik, kita tidak sedekat itu. Wajah Mahendra memerah, lalu menjadi pucat, kemarahannya langsung memuncak. Wira menggelengkan kepala, emosi pemuda ini benar-benar tidak stabil. Baru diprovokasi sedikit saja sudah langsung naik pitam. Sudahlah, Wulan, dia ini tamu, kenapa kamu bicara seperti itu? Kemudian, Harsa membujuk dengan suara lirih, cari kakak iparmu, minta dapur untuk membuat makanan kesukaanmu, aku yang akan mengurus Wira, aku tidak akan mengusirnya lagi. Wulan menunjukkan ekspresi tidak percaya, namun, setelah melihat Wira mengangguk, dia akhirnya berbalik dan pergi ke halaman dalam. Melihat ekspresi adik perempuannya, Harsa memperhatikan Wira dengan heran. Setelah tidak bertemu selama setengah tahun, pecundang ini seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Dia tidak lagi merasa rendah diri di hadapan Harsa. Sebelumnya, ketika melihat Harsa yang merupakan seorang sarjana berprestasi, Wira selalu tampak ketakutan karena dia sendiri hanya seorang sarjana kecil di desa. Namun sekarang, dia tampak tenang dan penuh keyakinan. Dari reaksi Wulan tadi, tampaknya dia benar-benar jatuh cinta pada pecundang ini. Sebelumnya,
Wulan melindungi suaminya ini karena merasa bersyukur telah menikahinya dalam keadaan sulit. Sekarang, Wulan terlihat berbeda, seolah-olah hatinya telah diberikan kepada Wira. Dia selalu saja membela Wira setiap saat. Dalam situasi saat ini, seorang pelajar dari desa kecil seperti Wira sudah pasti tidak akan bisa membahagiakan Wulan. Jika memisahkan mereka secara paksa dan menikahkan adiknya ke keluarga Silali, kehidupan Wulan pasti akan lebih terjamin. Namun, mengingat sifat adik perempuannya, dia pasti akan membenci Harsa seumur hidup dan tidak akan pernah berhubungan dengannya lagi. Ketika Harsa merasa dilema, tiba-tiba seorang pelayan masuk dengan terburu-buru, membawa secarik undangan. Tuan muda kedua, ada seorang Tuan Indra yang mengaku sebagai teman lama Anda ingin berkunjung. Tuan Indra, Harsa mengerutkan kening, lalu melihat tulisan di undangan itu dengan tersenyum tipis, ikuti aku untuk menyambut teman lama. Dia adalah seorang sarjana yang berhasil masuk melewati 2 ujian kenegaraan. Kalau kalian bisa mendapatkan petunjuk darinya, kemampuan belajar kalian pasti akan melonjak. Mahendra terkejut, sarjana yang berhasil lulus dalam 2 ujian. Ada 3 kategori sarjana, yaitu juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga dalam ujian negara. Ada 30 orang sarjana yang berhasil masuk dalam ujian kedua, dan 300 orang sarjana yang berhasil masuk dalam ujian ketiga. Orang yang berhasil masuk dalam ujian kedua adalah orang yang memiliki bakat dan keahlian dalam politik. Wira mengikuti mereka dengan enggan. Dia tidak berniat untuk mengikuti ujian negara lagi. Apa gunanya menjadi juara pertama jika pada akhirnya dia harus membungkuk kepada pemimpin negara? Dia tidak tertarik menjadi seorang penjilat, lebih baik dia mengembangkan teknologi, melatih tubuhnya, dan menikmati kebersamaan dengan istri cantik. Bukankah itu lebih menyenangkan? Ketiga orang itu sampai di depan pintu. Di depan kereta kuda yang tua, berdiri seorang pria parubaya dengan baju yang terbuat dari kain katun. Harsa buru-buru menuruni tangga dan membungkuk sambil menyapa, Tuan Indra, lama tidak bertemu. Tuan Indra memberikan salam balik, Tuan Harsa, senang bertemu denganmu. Mahendra membungkuk dengan hormat, namaku Mahendra, aku adalah salah satu sarjana tingkat tinggi, selain itu, aku adalah putra sulung keluarga Silali di kabupaten ini. Keluarga Silali dan keluarga Linardi memiliki hubungan yang erat. Sudah lama aku ingin bertemu dengan Tuan Indra. Tuan Indra tersenyum dan mengangguk kepala, Tuan Mahendra, senang bertemu denganmu. Wira berdiri di atas tangga dan melihat-lihat, dia tidak berniat ikut campur karena lingkungan mereka berbeda. Namun, tak disangka, Mahendra malah berbalik dan berteriak, Wira, padahal kamu juga seorang sarjana, tapi kamu sama sekali tidak mengerti etika. Tuan Indra adalah seorang sarjana yang berhasil lulus dalam 2 kali ujian negara. Kak Harsa saja turun dari tangga untuk menyambutnya. Kamu yang notabene hanya seorang murid kecil malah berani berdiri di atas tangga, kamu benar-benar tidak sopan. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata lagi, Tuan Indra jangan perhitungan dengannya. Dia adalah seorang penduduk desa yang hanya belajar beberapa tahun dan beruntung menjadi sarjana tingkat rendah. Aku mewakilinya minta maaf karena dia tidak tahu sopan santun. Bab 55, Wira tidak tahan lagi, dia langsung memaki, atas dasar apa kamu mewakiliku? Kalau di zaman kuno, ada anak yang masuk ke militeran untuk menggantikan ayah mereka dan melunasi hutang ayah. Kalau kamu mau mewakiliku minta maaf, bagaimana kalau kamu bersujud padaku dan memanggilku ayah? Mahendra marah besar, kamu. Tuan Indra tersenyum ringan, Tuan Harsa, orang ini cukup menarik. Kamu tidak mau memperkenalkannya. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik, Indra sangat jelas bahwa Mahendra sedang mencari kesempatan untuk menghina orang. Indra sendiri juga tidak menyukai perilaku orang yang menghina dan memuja seseorang secara berlebihan. Orang ini, setelah melirik Wira, Harsa menggelengkan kepala, dia tidak bisa mengucapkan kata, adik ipar, secara terang-terangan. Mahendra melanjutkan, Tuan Indra, dia ini seorang pemalas. Dia tidak masuk sekolah selama 3 tahun dan menghabiskan semua harta keluarga. Baru-baru ini, dia bahkan menggadaikan istrinya, tanah pertanian, dan tanah leluhur sebagai jaminan. Hampir saja juga, dia menjual dirinya sebagai budak. Tuan Indra mengerutkan keningnya dan berkata, Tuan Mahendra, hati-hati dengan ucapanmu. Aku tidak terlalu mengenal orang ini,
tapi dia sepertinya bukan tipe orang seperti itu. Indra memiliki kemampuan untuk mengamati orang, setiap orang memiliki karakter atau aura yang berbeda. Dari sekilas, pemuda ini hanya terlihat tampan, namun, setelah diperhatikan dengan seksama, sebenarnya dia memiliki aura yang luar biasa. Seseorang dengan aura seperti ini, biasanya memiliki kekuasaan besar atau pengetahuan yang luas. Mahendra menjadi gelisah, Tuan Indra, semua ucapanku itu benar. Anda bisa menanyakan kepada Tuan Harsa. Tuan Indra langsung berbalik. Harsa mengangkat tangannya seraya berkata, Tuan Indra, apa yang dikatakan oleh Tuan Mahendra memang fakta, ceritanya panjang, lain kali baru aku ceritakan padamu. Oh, setelah itu, Indra memasuki kediaman keluarga Linardi. Ketika berpapasan dengan Wira, dia mengangkat tangan dan berkata, anak muda, aku yakin bahwa aku tidak akan salah menilai seseorang. Kalau Anda benar-benar seperti yang mereka katakan, pasti ada cerita yang tersembunyi di baliknya. Terima kasih. Lantaran Indra begitu menghargainya, Wira juga terpaksa ikut masuk dengan mereka. Wira juga tidak menyangka bahwa penilaian Tuan Indra ini ternyata sehebat itu. Sifat Wira sama sekali berbeda dengan pemilik tubuh sebelumnya, jadi dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Keempat orang itu masuk ke ruang utama dan duduk sesuai urutan sebagai tuan rumah dan tamu. Selagi pelayan keluarga Linardi menyiapkan teh, para tuan rumah dan tamu saling bertegur sapa terlebih dahulu. Indra tiba-tiba mengalihkan topik, dalam beberapa tahun terakhir, masalah perbatasan semakin sering terjadi. Keuangan pemerintah semakin sulit dan peningkatan pajak di setiap kabupaten menjadi semakin tinggi. Apakah kalian punya strategi yang baik? Tuan Indra berniat menguji wawasanku dan si pecundang ini dengan masalah politik, aku harus menjawabnya dengan baik untuk menekan pecundang ini. Mahendra terlebih dahulu memberikan usul. Kalau ingin meningkatkan pajak, tidak lain adalah melalui sektor pertanian dan perdagangan. Dari sektor perdagangan, kita bisa meningkatkan pengawasan di pos pemeriksaan dan mengawasi transaksi barang. Fungsinya adalah untuk mencegah penyelundupan dan pelarian pajak. Dengan begini, pasti bisa meningkatkan penerimaan pajak. Dari sektor pertanian, kita bisa mengirim lebih banyak petugas ke desa untuk melakukan pengawasan pencatatan penduduk dan penangkapan para pengungsi gelap. Begitu pencatatan setiap rumah tangga meningkat, maka penerimaan pajak juga pasti akan meningkat. Harsa menggelengkan kepala, kedua poin itu adalah omong kosong yang sudah sering didistribusikan, semua kantor pemerintahan kabupaten menjalankan sistem yang sama, tetapi tidak ada hasil yang nyata. Jika benar-benar ingin menaikkan pajak, mereka hanya bisa turun tangan pada tuan tanah, kaum bangsawan, kelompok berpengaruh, dan keluarga terhormat, namun, Mahendra malah tidak menyebutkan satu pun dari semua itu. Hehe, lumayan juga. Tuan Indra mengangguk dengan senyum tipis, lalu berpaling kepada Wira. Apakah Anda punya strategi yang baik, Nak? Ini adalah urusan negara, mana mungkin anak muda sepertiku bisa mengerti. Aku tidak ingin terlihat sok hebat di hadapan ahlinya. Ucap Wira seraya menggelengkan kepalanya. Dia hanya berniat untuk duduk sebentar demi menghargai kakak iparnya, setelah ini, diam-diam pergi menjual sabun. Apa gunanya sekelompok kutu buku ini hanya membicarakan teori politik? Indra tetap membujuknya, anak muda, kalau tidak mau membicarakan masalah negara, bagaimana kalau kita mengobrol santai saja? Mahendra mencemooh, Tuan Indra, dia hanya seorang pelajar kecil yang bahkan tidak bisa lulus ujian kenegaraan. Mana mungkin dia paham soal pajak negara? Sebelum Wira berkata apa-apa, Indra sudah menatap Mahendra dengan wajah dingin. Anak muda, prestasi bukanlah pengetahuan, itu hanya menunjukkan bahwa Anda bisa lulus ujian. Tokoh-tokoh pahlawan zaman dulu juga tidak lulus ujian negara, lalu apa kamu berani mengatakan mereka tidak mengerti urusan negara? Tuan Indra, maafkan kelancanganku. Ekspresi Mahendra langsung berubah. Dia segera meminta maaf dengan keringat dingin yang mengucur dari dahinya. Tokoh zaman dahulu memang banyak yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, mungkin Tuan Indra juga merupakan salah satu murid dari tokoh-tokoh besar itu. Indra bahkan tidak lagi memanggil Mahendra dengan sebutan Tuan. Hal ini menandakan bahwa Indra menganggapnya hanya pemuda yang tidak tahu apa-apa.